segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Disubuhkan dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada kesulitan di segala bidang, semoga dimudahkan kesulitan untuk sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, 7 proposal surga. Itulah tema pengajian subuh pada pagi hari ini yang akan disampaikan insyaallah oleh Ustaz kita, Ustaz Nurul Khalid MA yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mari kita simak paparan daripada pengajian pada subuh pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ketua DKM dan pengurus yang saya hormati, jamaah salat subuh yang Allah cintai. Bapak Charles Darwin. Charles Darwin itu orang mana, Pak Haji Marsal ya? Australia. Yang jelas bukan orang Pondok Jagung gitu ya. Itu mengatakan bahwa kita ini keturunan monyet gitu. Karena ada teori evolusi. Kalau kita keturunan monyet dan teori evolusi itu adalah substansinya perubahan, ya mestinya dari monyet sekarang jadi manusia harusnya berubah lagi jadi apa gitu, jadi jin apa jadi malaikat gitu. Karena evolusi itu sustainable ya. Tapi faktanya tidak, kita hanya tetap jadi manusia. Maka teori ini terbantahkan. Kalau begitu kita ini keturunan apa? Ya tentu saja jawaban yang paling valid ya di Quran atau di hadis. Alhamdulillah jawabannya, kita semua ini adalah nenek moyangnya dulu penduduk surga, KTP-nya surga asli. Mari kita baca surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan diri kalian dari diri yang satu. Siapa diri yang satu itu? Kakek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan minha, dari beliau, darinya, zaujaha, pasangannya. Siapa beliau pasangannya? Ibu Hawa. Wa batha minhuma, dan dari keduanya itu Allah perkembangbiakan rijalan katsira wa nisaa, menjadi begitu banyak laki-laki dan begitu banyak perempuan. Hari ini 8 miliar kurang lebih. Dari 2 jadi 8 miliar. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan kalimatnya kalian saling meminta, saling memberi manfaat satu dengan yang lain. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu terhadap kalian maha mengawasi. Clear di sini. Jadi kita ini keturunan dari kakek dan nenek moyang asli penduduk surga. Itu pertama dalilnya ya. Yang kedua, untuk membantah teori evolusi itu di Al-Baqarah 35. Qala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zawjuka, dan pasangan anda, istrimu, al jannata, di dalam surga. Kata Allah, wa kula, makanya pakai isim musanna, kula ya, kalau satu kan kul, kula, kulu gitu. Wa kula, dan makanlah atau nikmatilah semua fasilitas
minha dari surga itu haitsu syi'tuma bebas, tidak ada larangan apapun, sepuas-puasnya, kira-kira begitu. Fasilitas surga dinikmati sebebas-bebasnya dan sepuas-puasnya. Cuma Allah minta satu saja, wala taqrabah di syajarata. Cuman Adam, istrinya Adam, aku Allah cuman minta satu saja. Yang lain silakan bebas nikmati. Satu saja, tolong jangan dekat-dekat pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Sebab kalau nanti kamu dekat, itu kamu menganiaya diri kamu sendiri dan istrimu sendiri. Ya. Nah, jadi kakek dan nenek moyang kita ini sudah memang asli penduduk surga dan menikmati semua fasilitas surga. Pak, bayangkan orang Bani Israel saja yang 40 tahun ya waktu dikejar-kejar Fir'aun kan mau ke Palestina, dia ketelimbang di padang pasir 40 tahun. Dia dikasih makan langsung dari langit oleh Allah, namanya manna wasalwa, daging burung dan madu 40 tahun. Gak pakai belanja di pasar, langsung dikirimkan dari langit oleh Allah. 40 tahun itu orang-orang Yahudi, Bani Israel itu. Makanya ada ulama mengatakan kalau mau ngelawan orang Yahudi jangan pakai otak, gak bakal menang. Karena nenek moyang mereka dulu makan makanan surga 40 tahun, cerdas mereka. Kalau mau ngelawan orang Yahudi pakainya iman, pakai Quran, pakai sunnah, baru bisa menang. Nah sekarang kita ngelawan Yahudi pakai otaknya repot. Mereka sudah melangkah 30 langkah ke depan, kita baru melangkah. Ya kalah jauh. Ya, kira-kira seperti itu logika sederhananya. Karena mereka pernah nenek moyangnya itu makan selama 40 tahun makanan surga. Nah ini Nabi Adam menikmati juga makanan surga dengan istrinya. Ini kakek dan nenek moyang kita. Apa maknanya nih? Maknanya bahwa sebenarnya aslinya manusia itu penduduk surga. Pertanyaannya, kenapa Nabi Adam kemudian turun di bumi? Include yang tersirat di dalamnya ini ada skenario Allah. Walaupun melalui logika tadi, beliau makan buah hudi dulu ya, lalu beliau kemudian diturunkan. Allah itu kan alim, maha mengetahui hari ini, besok dan yang akan datang. Allah sudah tahu semua itu. Maksudnya begini, jangan disalahkan 100% Nabi Adam, jangan disalahkan 100%. Adam nih salah nih, harusnya kita kan di surga. Loh, sebaliknya kalau Nabi Adam tidak masuk skenario Allah makan bahudi, lah ente kagak lahir. Lah kan gara-gara Nabi Adam makan itu kemudian dia turun, lahir dah kita di Jelupang di Pondok Jagung, kan begitu. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah maha tahu segala-galanya bahwa Nabi Adam makan, Nabi Adam nanti akan diturunkan. Dan itu memang adalah tadi skenario Allah. Kenapa saya bilang skenario Allah? Allah sendiri yang mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan Adam, nenek moyang manusia, itu menjadi khalifah, bukan di surga. Fil ard, di bumi. Maka kan harus diturunkan Nabi Adam kan? Nah, cara menurunkannya sangat luar biasa. Di dalamnya syarat dengan pelajaran-pelajaran untuk kita ambil. Yaitu karena ada tadi godaan syaitan. Kita ambil pelajarannya. Tapi semua adalah merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Nah, pertanyaannya, di bumi ini Nabi Adam ngapain? Ya cuman tadi transit sebentar untuk jadi khalifah saja, sebagai khalifah di bumi. Nanti Nabi Adam juga balik lagi ke surga. Kita ngikut juga karena aslinya kita nenek moyangnya kan orang surga. Kita ngikut nanti di surga. Jadi kita sekarang sedang merantau sebentar di mana? Di bumi ini gitu. Alhamdulillahnya nanti kita sebelum balik lagi ke kampung halaman asli kita, kita harus bawa proposal dulu. Proposalnya apa? Alhamdulillah juga proposalnya udah disiapin sama Allah. Yang ngasih Allah juga. Setidaknya ada 7, sebetulnya banyak. Setidaknya 7. Apa saja itu? 1. Proposal surga itu yang namanya tentu al-iman. Adalah iman.
Iman proposal yang pertama. Maka alhamdulillah kita ditakdirkan tidak lahir di Cina. Kita tidak ditakdirkan lahir di Rusia. Atau minimal kita tidak ditakdirkan di Papua misalnya minimal. Karena kemungkinannya bisa berbeda. Karena Pak Haji Yunus lahir di Indonesia. Saya menduga walaupun belum kenal bapak beliau, namanya nggak jauh-jauh dari Yunus. Mungkin namanya bapaknya Ibrahim atau Imron atau Miun. Nggak mungkin Pak Yunus nama bapaknya Sing Wang Chung, nggak jauh. Nggak mungkin. Jadi hadiah dari Allah iman. Bukan kebetulan, memang Allah telah memilih kita. Nah kemudian Allah juga telah membuat instrumen perangkat, ya, yang membuat sebetulnya mestinya semua manusia di bumi ini beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan 5 hidayah. Ya, maka kita ke surat Al-Bayyinah ayat 6 dulu. Orang nanti jadi kafir lalu masuk neraka selama-lamanya bukan Allah tidak sayang, tapi pilihan manusia itu sendiri. Karena memang yang kafir itu tidak akan masuk surga selama-lamanya. Di surat Al-Bayyinah ayat 6 itu, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru kafir, ya, min ahlil kitab wal musyrikin, baik dari golongan ahlul kitab yang bukan yang asli, ya. Kalau di zaman Nabi Isa kan asli, mereka sama kita sama beriman. Tapi yang mengucapkan bahwa ada Tuhan selain Allah misalnya, itu ahlul kitab yang itu, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik itu mereknya bisa apa saja. Maaf, di Indonesia orang musyrik bisa mereknya Bujukah, Budakah, intinya yang tidak mau menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad menjadi Rasulnya, berarti itu orang musyrik. Merek bisa apa saja. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Resiko dan konsekuensinya mereka di neraka jahanam selama-lamanya. Bukan Allah tidak sayang, tapi pilihan mereka, karena Allah sudah memberikan 5 hidayah kepada manusia semuanya. Apa itu hidayah? Pertama, hidayatul ilhami. Allah sudah memberikan hidayah kepada manusia itu yang namanya naluri. Kalau di hewan namanya insting. Itu hidayah. Siapa yang ngajarin anak kambing kalau lahir dijilatin anaknya biar bersih? Ya Allah lah, ngajarin emaknya. Siapa yang ngajarin burung bikin tempat tinggalnya sendiri dari ranting-ranting pohon? Siapa yang ngajarin burung gak ke sekolah? Ya, itu namanya insting, Allah yang ngajarin. Siapa yang ngajarin kucing kalau punya anaknya kemudian dipindahin kepalanya digigit? Kenapa bukan buntutnya? Ya Allah yang ngajarin. Jadi bukan kebetulan, semua itu kan punya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Semua bertasbih siang dan malam yang ada di langit dan di bumi ini. Jadi semua udah dikasih hidayah berupa ilham tadi, kalau di manusia namanya naluri, kalau di hewan namanya insting. Yang kedua, Allah sudah berikan hidayah namanya hidayatul khawasi, indra. Khususnya panca yang 5 ini. Ini kalau orang mengkaji mulut saja, atau mengkaji hidung aja, mengkaji mata, mengkaji telinga, ketemu tuh siapa Tuhannya. Asal mengkajinya jujur. Ini kenapa ya, mata di atasnya ada bulu alis, tapi kok nggak ada tukang cukur bulu alis ya? Ada nggak Pak tukang cukur sedia atau menerima cukur alis mata, ada nggak? Tapi di sini kan ada kan? Ya itu siapa ya? Apa itu kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Ada yang mengendalikan kan? Ada mudabbir namanya. Itu Allah. Ketemu tuh. Mata kenapa 2? Kenapa telinga 2, mulut 1? Kenapa mata 2, mulut 1? Pelajarannya minimal apa? Kalau bisa sih banyakin denger, jangan banyakin ngomong. Kadang-kadang kita banyakin ngomong, denger ogah. Ya, ini suami istri kadang-kadang. Suami nggak mau denger istrinya, ngomong mulu, sama istrinya nggak mau denger lakinya, cerewet aja. Ya nggak ketemu ujungnya. Banyakin dengar, ngomong masuk perlunya yang penting-penting gitu, kira-kira seperti itu. Ada semua ketemu itu pelajarannya. Tangan juga, betapa ini pelajaran ukhuwah yang dahsyat kan Pak? Pak Aman, masih ingat gak ini simbol apa nih? Di tangan aja ada pelajaran.
Ini pejabat, urusan kalau sudah pejabat top beres. Kan gitu ya, bangun masjid musola, camat datang, mantap, tanda tangan, serepet, begitu kan? Ini simbol apa? Agnia, orang kaya. Bangun apa aja kalau ada yang kaya datang, sono material yang itu ambil semen, ambil ya, beres urusan. Ini apa Pak Nus? Ini pelajaran nih ulama. Ulama itu ya yang dibela adalah bukan manusianya tapi kebenarannya. Kalau ada kebenaran wajib dia bela, nggak boleh netral. Tapi dia di tengah-tengah, dalam arti di tengah-tengah tadi dia membawa kebenaran saja, al-haq saja. Dia tidak mau dibawa ke sini, yang dia bawa kebenaran. Kalau ada yang benar bela. Oh saya mau netral. Quran tidak ada yang netral. Quran adanya adalah bela al-haq siapapun dia. Ini apa ini? Pemuda. Jadi namanya manis. Memang namanya orang kan waktu manis waktu muda. Betul nggak Pak Yunus? Coba nenek-nenek 90 tahun manisnya di mana? Pak Yunus? Hah? Ngapitson mulu bawa manis di mana? Tapi kalau 17 tahun, ya Allah, apalagi kayak Amanda Manovo, kayak Mariah Carey, kayak Jennifer Lopez. Wah itu manis itu. Masih muda-muda, masih sekel-sekel. Ini apa Pak Haji Marsal ini? Simbol siapa ini? Noh, emak-emak. Kecil tapi mantep. Segede apa juga ketelan. Emaknya wanita. Pokoknya hebat. Menentukan betul ini perempuan. Nah jadi semua ini ada pelajarannya di sini. Allah sudah ngasih hidayah. Pasti ketemu tuh siapa penciptanya. Yang ketiga lebih hebat lagi, Allah sudah ngasih hidayah namanya hidayatul akli, hidayah akal. Semua manusia dikasih akal. Kalau orang mengeksplorasi akalnya, afala ta'qilun, afala tatafakarun, pikirkan dengan akal, eksplorasi dengan akal, ketemu tuh siapa Tuhannya. Faktanya banyak orang masuk Islam jutaan karena mengeksplorasi ini. Irene Handono, Felix Sokokolim dan sebagainya. Kit Stephen atau Maurice Bucaille itu yang meneliti si Fir'aun itu, tubuhnya Fir'aun, atau Profesor Kutaki yang meneliti air itu ternyata kalau didoain itu bisa merespon. Ada lagi penelitian terbaru sekarang. Ternyata surat Jumat ayat yang pertama Pak, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma, semua yang di langit semua di bumi itu bertasbih. Itu benar. Ada penelitian dari Profesor William Brown, orang Amerika. Amerika itu kalau dari Batu Ceper Bu ngetan ke bandara, naik kapal. Beliau meneliti bahwa pohon-pohon itu daun-daun itu ternyata mereka berbicara, tapi bicaranya dengan gelombang supraelektromagnetics. Jadi direkam dengan alat yang sangat canggih itu, suaranya pohon-pohon itu, lalu direcording dengan alat yang sangat canggih. Kemudian ketika dimasukkan ke komputer itu gelombang elektro itu membentuk lafaz Allah semuanya. Maka dia masuk Islam tuh Profesor William Brown itu sudah keluar penelitiannya di jurnal. Jadi akal itu adalah hidayah. Mestinya orang dengan akal ketemu siapa Tuhannya. Masa Tuhan saya begini sih? Harusnya ketemu Tuhan yang hakiki gitu. Bapak tahu nggak ceritanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu sama dengan kisahnya Nabi Musa. Fir'aun, masya Allah, sebelum Nabi Musa waktu bayi itu Fir'aun sedang membuat perpu. Apa perpu Pak? Apa perpu bisa katanya? Peraturan perundang-undangan peraturan pengganti undang-undang. Apa isinya perpu itu? Yudabbihuna abna'ahum. Karena ada stafnya yang mimpi bahwa kekuasaan Firaun akan digoncang oleh keturunan Nabi Musa, Bani Israel. Maka Firaun membuat perpu semua bayi laki-laki bunuh tahun ini. Perempuan boleh. Karena akhirnya Allah mengilhamkan ibunya Nabi Musa itu untuk mengarungkan di sungai Nil. Nabi Ibrahim ceritanya sama. Di masa kerajaannya Namrud
Namrud juga sama kayak Firaun, ngaku Tuhan. Namrud ngaku Tuhan, cuman beda wilayah aja. Kalau Firaun di Mesir, kalau Namrud di Babilonia, di Irak. Nah, Namrud juga sama, cuman ini yang mimpi adalah menteri-menterinya, ada yang ahli nujum itu. Jadi mimpi bahwa Tuan Namrud akan digoncang kekuasaannya oleh seorang anak, ya, dari pembuat Tuhan. Maksudnya Azar, bapaknya Nabi kan Azar itu. Maka beliau bikin perpu si Namrud itu, semua anak laki bunuh, harus dibunuh. Yang lagi hamil awasi, tungguin sampai lahir. Nah, bapaknya Nabi Ibrahim sama ibunya kemudian khawatir nih, wah bakal dibunuh juga nih anak kita. Maka mereka musyawarah, akhirnya diputuskan ketika mau lahir itu, sebelum mau lahir lah, kira-kira usia hamil sudah 4 bulan kan, belum terlalu kelihatan itu kan. Lalu kemudian pindah, yang pindah cuman ibunya saja sama calon bayi Nabi Ibrahim itu tadi, Nabi Ibrahim, ayahnya tidak. Pindah di sebuah perkampungan yang sangat terpencil jauh, yang di dalamnya ada gua. Nah, kemudian Allah takdirkan ibunya meletakkan setelah lahir itu meletakkan bayi Nabi Ibrahim itu di sebuah gua, yang guanya itu ada semacam batu yang kayak meja gitu. Dalam tafsir disebutkan yang bikin malaikat, karena Nabi Ibrahim calon rasul. Namanya calon rasul ada namanya irhas. Kalau mukjizat kalau udah gede, kalau kecilnya namanya irhas. Nah, kemudian ditinggal di situ di gua, ya, ibunya kadang-kadang pulang, ya, kadang-kadang nungguin. Nah, kemudian di gua itu juga ada kolam air yang sangat jernih, berwarna hijau, saking jernihnya luar biasa. Nah, yang istimewa lagi karena beliau calon rasul, tadi ada irhas. Di situ ayat tempatnya namanya gua, tentu banyak hewan-hewan tapi tidak mau memakan beliau. Yang kedua keistimewanya, Nabi Ibrahim itu selalu kalau lapar menghisap jempolnya ini, dan jempolnya keluar susu asli. Tapi Nabi Ibrahim tidak buang air kecil, buang air besar. Sebab kalau buang air kecil dihubungin semut, repot. Yang namanya irhas, calon rasul kan. Ini urusan Allah, bukan ilmu manusia lah. Jadi ngisap ini kenyang, ngisap ini kenyang. Tapi nggak buang air kecil. Lama-lama gede. Nah, ketika pertama kali Nabi Ibrahim keluar dari gua, dari area gua maksudnya, area itu. Nah, beliau melihat matahari. Kan beliau belum Islam kan? Lalu beliau mengatakan, bahkan sebelumnya dia nanya sama ibunya, "Bu, Tuhan kita siapa?" Nah, Nabi Ibrahim juga ibunya belum ngerti ya. Jadi masa fatrah. Orang tua Nabi Ibrahim juga dikategorikan masa fatrah. Masa fatrah itu belum ada rasul yang mengingatkan. Maka ibunya nggak bisa jawab. Karena ibunya nggak bisa jawab, Nabi Ibrahim kemudian keluar, lalu ada matahari, dia kagum sama matahari. Ini kali ya dewa atau Tuhan itu. Nah, dia senang sekali dengan matahari, tapi sampai kemudian sore mataharinya tenggelam. Kata Nabi Ibrahim, bukan orangnya cerdas sekali. Ya, masa Tuhan tenggelam, bukan Tuhan ini mah. Lalu begitu malam melihat rembulan. Ini baru Tuhan nih, sinarnya juga luar biasa. Tapi kemudian lama-lama kemudian tenggelam juga, maksudnya tidak bersinar. Bukan Tuhan ini kayak gini. Lalu berikutnya beliau melihat bintang gemintang yang luar biasa. Ini nih bersinar banyak lagi, Tuhan lagi. Pagi menjelang parem kene, kata bahasa Sundanya, kepaman, mati juga, bukan Tuhan ini. Terus dia merenung karena calon rasul, hanya beliau menemukan kalau begitu Tuhan itu yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, dan menciptakan bintang, dan menciptakan saya, menciptakan semuanya. Namanya beliau calon rasul ya. Nah, ketika itu akhirnya beliau semakin besar, kira-kira usia balik, beliau pulang ke kampungnya, makin parah itu si Namrud. Kesyirikannya makin parah. Maka mulailah beliau kemudian berdakwah, dari satu orang diingatkan, yang sudah menyembah patung diingatkan, terus sampai puncaknya beliau yang menghancurkan patung-patung itu. Intinya
beliau dengan akalnya bisa menemukan Allah. Apalagi sekarang instrumennya sudah begitu banyak. Jadi Allah sudah memberikan hidayah akal. Yang keempat, Allah juga sudah memberikan hidayah berupa ad-din. Yang dimaksud itu adalah agama Islam. Agama Islam sudah 15 abad di bumi ini. Masa sih nggak mau melakukan analisis komparatif, perbandingan gitu kan? Ini agama ini kok begini. Nanti ketemu tuh yang hak, yang benar kan? Dan banyak orang yang melakukan analisis komparatif itu, para ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan, intelektual, terutama di Eropa, di Jepang. Masuk Islam mereka. Ya, termasuk tadi yang meneliti Fir'aun, jasadnya Fir'aun, yang meneliti air, yang meneliti ini daun. Kemudian mereka tidak diketemukan di kitab suci yang lain, lalu ketemu di Quran, masuk Islam. Banyak sekali gitu. Nah, ada yang kelima lagi. Hidayah itu berupa hidayatul ma'unah wa taufiq. Ini khusus. Hidayah ini khusus untuk orang-orang yang sudah muslim. Ma'unah namanya pertolongan. Dan taufik, kesesuaian perbuatan kita dengan yang diinginkan Allah. Kalau hidayah ini maksudnya begini, contoh begini. Ini kan kita subuh ngaji, ya. Ini ngaji nih semua. Apakah semua muslim yang ada di Pondok Jagung ini ngaji semuanya? Ngaji semuanya kan? Kagak. Yang ngaji mungkin separohnya, mungkin juga seperempatnya, atau 2/3-nya, atau bahkan 1/8-nya. Nah, yang ngaji itu karena dikasih hidayah Allah berupa ma'unah wa taufiq. Itu maksudnya. Yang enggak karena enggak dapat hidayah itu. Walaupun dia tetap orang Islam. Atau sederhananya begini, ada enggak kira-kira Pak, orang dekat masjid kagak mau datang ke masjid, ada enggak? Ada enggak kira-kira? Ada di Argentina mah satu mah ada kali. Di Vietnam mah ada kali 1-2 mah. Nah, itu karena dia tidak mendapatkan. Jadi tugas kita adalah doa dan ngajak. Ya, karena memang belum dibuka. Karena syaratnya orang dapat hidayah bisa surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Aktif dulu kitanya, manusianya mendekati instrumen hidayah, baru Allah kasih stempel gitu. Maka harus pakai bahasa Sunda, Pak Aman, Allah paksakan heula. Makanya coba Bapak pernah nggak ngalami tahajud malam pertama masih malas. Tahajud malam kedua masih malas. Malam ketiga masih malas. Tapi malam keempat kok malasnya berkurang. Malam kelima separuh tinggal malasnya. Malam keenam tinggal 1/4. Malam ketujuh malasnya hilang. Nanti jadi kebutuhan malah. Kalau nggak tahajud, waduh, rasanya ada yang hilang. Itu sudah di stempel sama Allah. Udah kasih hidayah. Ya, jadi proposal pertama kita ke surga alhamdulillah karena kita sudah dikasih hadiah berupa iman. Maka di ayat ke-78-nya surat 98 itu apa? Innal ladzina amanu, dan orang-orang beriman itu wa amilus sholihat, ya, yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka sebaik-baik makhluk, jazaohum inda rabbihim, balasan mereka atas imannya di sisi Allah itu jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Jadi balasannya adalah imannya itu surga, dan di surganya bukan sejuta miliar triliun tahun, tapi khalidina fiha abada. Proposal pertama itu. Yang kedua, proposal surga itu bernama rahmatillah, rahmatnya Allah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Bunyi hadisnya begini: la sekali-kali tidak, yudhilu, dari kata adkhala yudhilu, memasukkan siapa Allah, ahada minkum, satu di antara kalian, min amalihi, lantaran amalnya, al jannata, ke dalam surga, wala, dan sekali-kali tidak, yujiru, selamat, minan nari, dari api neraka, wala ana, bahkan saya sendiri, kata Nabi, illa, kecuali min rahmatillah,
kecuali adalah rahmat Allah. Oh, maksudnya amal belum tentu bisa memasukkan kita ke surga dulu, bukan nggak masuk surga, ada dulunya di sini. Kemudian juga tidak bisa kita menghindarkan diri dari api neraka dulu. Bahkan Nabi sendiri dengan tawadhu mengakui aku juga termasuk, tidak kemudian saya bisa masuk surga karena amal saya semata-mata. Tapi kata Nabi apa tadi? Min rahmatillah, karena rahmat Allah. Penjelasannya dua. Satu, mengapa Nabi mengatakan begitu sabdanya? Satu begini. Saya mau tanya, Bapak baliknya umur berapa? Baliknya. Balik umur berapa balik? Rata-rata. Tergantung zamannya Pak Yitno. Zaman Pak Yitno baliknya telat. 15 ke atas. Karena dulu makanan dan tontonannya terbatas. Ya. Instrumen untuk supaya cepat baliknya hampir tidak ada. Ya dulu kan makannya apa? Ganyong, genjer, tekokak, geplak, sagon, jipang, opak, gengsot, rengginang. Nggak ada bahan-bahan yang memicu kemudian hormon ya cepat balik. Orang zaman dulu begitu. Nah sekarang makanannya, waduh, protein berat semuanya. Bocah sekarang nggak mau makan daun lompong, udah gak ogah amat makan begini. Makanannya ya chicken, pizza, macam-macam itu. Kemudian tontonannya, zaman Pak Jaman nonton apa sih dulu? HP kagak ada, TV juga pakainya aki. Paling nontonnya malam minggu doang, itu juga kalau akinya habis disetrum. Kalau akinya nggak disetrum ya mati juga. Wayang kulit jarang, paling kalau lurahnya hajatan. Nggak ada organ tunggal dulu mah. Paling kosidahan, ketimpringan. Jadi baliknya telat. Malah dulu zaman saya aja yang belum tua-tua amat. Dulu kita main apa? Kalau hujan-hujanan kelas 5 SD masih main sama perempuan tuh kagak pakai celana juga. Ya dulu baliknya telat. Dan sekarang, nah begini saya mengambil logika begini. Bapak umpamanya baliknya umur 15. Ini kenapa saya bilang tadi, Nabi bilang tadi bahwa kita ke surga karena rahmat Allah. Bapak balik 15, mulai dicatat tuh kiraman katibin, mulai ditaklif pembebanan syariat. Jadi dapat pahala, dapat dosa itu mulai dari umur balik itu. Nah, tidak semua dari umur 15 matinya ideal. Maksudnya mati ideal itu gimana? Ya sebagai namanya sabda Nabi, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku 67. Enggak semuanya sampai ke 70 umurnya. Kadang baru 30. Ya enggak? Ada kan? Oh, sekarang apalagi 40 udah jantung. Oh, katakanlah 40. Berarti ibadahnya cuma 25 tahun. Ibadahnya 25 tahun juga belum tentu ikhlas. Paling kalau diperes-peres ya paling juga 5 tahun kali yang masuk screening itu ya. 5 tahun diperbandingkan dengan surga yang tadi saya bilang di surat Al-Baqarah tidak semiliar, sejuta miliar tahun, tapi selama-lamanya. Bagaimana memperbandingkannya? Maka bukan karena semata-mata amal kita, itu rahmat Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa tadi saya bilang bahwa surga itu adalah bukan semata amal kita? Ada hadisnya dari riwayatnya. Ini seorang hamba ngomong waktu di akhirat, ya Rabb, katanya, adkhilnil jannata ma'a a'mali, katanya. Ya Rabb, masukkan saya dong segera ke surga karena amal-amal saya, katanya. Kata Allah, benar karena amal-amal ente. Ayo kita cek, katanya. Betul, memang dia diambil amalnya luar biasa, amal sholatnya, zakatnya, puasa sebagainya. Tapi ketika Allah, nih hambaku, aku perbandingkan ya dengan nikmat ketika kamu lahir dari perut ibumu, kamu bisa kedip-kedip begini, seumur hidup bisa kedip. Ternyata begitu ditimbang ya, di sana kan adil ya, timbangannya adil, nggak dicurangi, langsung jomplang itu. Jadi nikmat bisa kedip itu saja sudah
lebih besar daripada semua ibadah. Baru dia sadar, oh ya Allah betul. Kalau begitu masukkan saya ke dalam surga karena rahmat-Mu ya Allah. Betul. Buktinya itu jelas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa proposal yang kedua, mengapa jamaah al-muhajirin ini bisa ke surga? Karena rahmat Allah. Dan satu-satunya cara supaya rahmat Allah itu mampir ke kita, yang ngikutin Nabi. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi wa yarham man fis sama. Sayangi yang ada di bumi ini, maka yang di langit itu akan sayang. Maksudnya Allah dan malaikat. Makanya Bapak pernah dengar kan, orang zina kerjaannya nolongin anjing aja kasih minum, itu dikasih surga. Walaupun ini jangan berpikir letterlek begitu ya, jangan berpikir kausalitas begitu. Oh, berarti ahli zina itu bakal masuk surga. Enggak, tetap aja dihitung, ada keadilan. Cuman itu pelajaran bahwa selama masih ada kasih sayang yang karena Allah kesayangnya itu ada harapan dia akan disayang nanti di akhirat. Yang ketiga, saya kira satu poin lagi aja karena waktu. Proposal surga itu yang ketiga adalah syafaatul uzma. Karena syafaatnya Nabi. Hadisnya riwayat Muslim. Hinama ketika yastaikidun Nabi bangun min naumihi dari tidur panjangnya ba'da yaumil sa'ah setelah terjadi hari kiamat. Fasa'ala ilaihima, yang dibangunkan bertanya kepada yang membangunkan itu malaikat. Kata Nabi, saya mau dibawa kemana? Dan ini hari apa? Jawabnya malaikat, ini hari kebangkitan Muhammad. Maksudnya setelah kiamat itu hari kebangkitan. Dan yang dibangkitkan pertama ternyata Nabi kita dari seluruh manusia yang pernah ada hidup. Lalu Nabi tanya, saya mau dibawa kemana? Malaikat menjawab, ya, kami akan bawa Anda untuk ke surga. Karena Nabi kan nggak punya dosa kan, langsung dibawa ke surga. Sampai di pintu, Nabi mengucapkan salam kepada penjaganya. Lalu penjaganya bertanya, man anta, Anda siapa? Ini Muhammad, saya ini Nabi Muhammad. Oh, kata malaikat, alhamdulillah, kata malaikat, saya ditugaskan oleh Allah untuk menjaga surga dan tidak diperbolehkan siapapun masuk ke dalam surga kecuali ada seorang hamba, seorang rasul, seorang nabi yang bernama Muhammad, karena dia yang diutus oleh Allah untuk membawa kuncinya surga. Silakan buka. Nabi membuka kunci, membuka surga itu. Nabi masuk surga pertama. Tapi setelah Nabi masuk surga, ini skenario Allah ya, Nabi keluar lagi. Ketika ditanya, "Limadza takhruj?" Kamu mau keluar kenapa? Dan Nabi mengatakan, saya tidak mau masuk surga sendiri, karena saya punya umat. Oh, saya akan beri syafaat dulu. Maka beliau memberikan syafaat dua. Syafaatul ammah, syafaat umum. Untuk siapa? Semua manusia dari Nabi Adam itu di padang mahsyar. Karena waktu itu semua manusia setelah juga dibangkitkan semuanya kumpul di padang mahsyar 70 tahun. Mencekam luar biasa. Keringat mataharinya bukan matahari dunia hancur. Matahari akhirat diciptakan di sana untuk menggambarkan tentang bagaimana dosa-dosa manusia. Jadi ada yang keringatnya sehidung, ada yang tenggelam dan telanjang manusia. Manusia semua dalam keadaan sangat mencekam ketakutan luar biasa. Sehingga mereka mencari syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup. Minta syafaat pertolongan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Minta pertolongan kepada Nabi Musa, tidak sanggup. Nabi Isa tidak sanggup. Setelah datang kepada Rasulullah, Allah memberikan hak khusus kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada semua manusia. Supaya apa? Supaya 70 tahun yang mencekam itu kemudian dikanalisasi, di follow up,
sehingga diproses gitu. Walaupun yang proses juga ada orang kafirnya juga yang bakal ke neraka juga. Yang penting jangan di situ terus gitu. Logikanya begini, Pak Yunus bayar pajak di Samsat, jam 8 datang, sampai jam tengah 12 belum dipanggil-panggil, bete nggak? Bete, duduk 4 jam mau bayar pajak lagi. Jadi kalau duduk jadi pengantin mah ya resep ya, yang senyum ya, samping lihat senyum. Lah kalau bayar pajak kan mukanya asem semua. Orang mau bayar pajak kagak dipanggil-panggil kan bete, tapi kalau langsung dipanggil kan enak gitu. Logikanya kira-kira begitu. Yang kedua, Nabi memberikan syafatul khasah. Itu tadi syafaat untuk umatnya khusus. Nanti kita bakal dicari Nabi Pak Nurus. Ada 3 tempat di dalam hadis disebutkan Nabi mencari kita. Dan ternyata kita tidak mencari di syarah keterangannya. Akan seperti magnet secara otomatis datang sendiri. Ya. Lalu melihat absennya diperlihatkan, ini Gupron, ini Yunus. Ini sebetulnya harusnya di neraka nih Muhammad nih. Ya bangsa 10 tahun. Kamu bagaimana? Kata Nabi, kasihan dia, wahai Allah. Dia dulu kalau ngaji terus, dia di pondok jagung. Dan dia melakukan 4 hal, kata Nabi. Selama kita melakukan 4 hal ini dapat syafaat nih. 1, ihya usunnatihi, menghidupkan sunnah. Maksudnya begini, Nabi Muhammad tahajud, kita ngikut. Ada catatannya kata Nabi, ya Allah nih kasihan dia dulu dulu ngikutin saya nih. Saya puasa Senin Kemis, dia Senin Kemis. Saya zikir, dia zikir, ya. Saya baca Quran, dia baca Quran. Yang kedua adalah sallu alaihi, bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, harisul aurasah, menjaga warisannya. Warisan Nabi apa? Quran dan Sunnah. Dan yang keempat, ihtiram li ahli baitihi, menghormati keluarga beliau. Keluarga beliau kan Habib ya. Itu darahnya pahit itu. Siapa yang melecehkan Habib, ya, walaupun mungkin Habibnya belum begitu soleh-soleh amat, apalagi yang sudah soleh, apalagi yang sudah Habibnya ulama, dilecehkan, nauzubillah min dzalik gitu. Itu bakal kena penalti itu nanti. Nah kalau 4 ini dilakukan, Nabi nanti akan berikan tadi pertolongan, syafaat, akan memintakan ampunan kepada kita semuanya. Maka jamaah yang memuliakan Allah, mudah-mudahan 3 poin ini tadi, iman alhamdulillah sudah dikasih, rahmat ya kita cari dengan menyayangi yang ada di bumi, dan yang ketiga tadi adalah melakukan minimal 4 hal yang disukai oleh Rasul, menghidupkan sunnah, bersolawat, menjaga warisannya, menghormati dan memuliakan keluarganya, sehingga kita dapat syafaatul usma. Sudah jam 6, nanti kita bisa lanjut. Panas? Oh panas, Pak Aman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, Bapak perkenalkan oleh kalau jangan dalam pertemuan para host, pertemuan acara, kalau saya kenalkan sendiri, mungkin ada Bapak yang belum kenal. Nama saya mudah Pak, namanya Aman Setiawan. Karena saya diusulkan oleh dunia, dunia butuh aman. Aman ya. Kalau nggak aman kan ribut. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kita ini diciptakan oleh Allah SWT sebagai manusia yang diturunkan ke bumi. Nah, kita kebetulan tidak ada dan kita bicarakan. Nah, tapi kita ini ingin melakukan sesuatu itu harus ada suatu ramu-ramu kan Pak. Ramu-ramu artinya ada suatu ketentuan. Ada yang saya tanyakan bagaimana caranya kita ini supaya kita itu melebur dosa, karena ramu-ramu itu manusia sudah banyak yang dilanggar. Karena kita punya musuhnya pasti bapak-bapak nggak tahu lah. Yeah. Pasti musuhnya adalah setan dan iblis. Bagaimana caranya mengumpulkan itu supaya kita tuh dan harapan kita menjadi umat yang berhubungan dengan kita itu menjadi Adam, yaitu makhluk yang di surga. Karena dulu dia tahunnya makan 2 kali gitu Pak. Ya. Nah, saya tanyakan itu bagaimana caranya mengumpulkan dosa. Melumpuhkan setan tadi juga ya. Dosa. Karena manusia pasti punya dosa. Tidak ada manusia yang mempunyai dosa karena manusia yang sempurna. Nah, itu satu. Kedua, bagaimana caranya menghilangkan marah
ibu-ibu yang sering marah biasanya. Atau siapa bang ada ibu-ibu? Bapak-bapak enggak kurang. Yang pertanyaan ketiga mudah Pak. Ada suatu bilangan kalau itu nambah terus. Ya. Kalau kurang nggak bisa. Nah itu Pak. Tapi Bapak pasti kan tahu. Mohon penjelasannya. 3 berarti ya Pak Haji ya? Pertanyaan berarti 3 ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Bagaimana ngelawan setan? Kalau kita ngelawan setan, gak bakal bisa menang. Logikanya begini, saya keluar dari masjid, saya dikejar anjing. Kalau saya berantem sama anjing, saya kalah. Ya kalah juga jadi arah, menang jadi abu. Lah anjing dilawan, blow on aja saya. Mendingan saya manggil yang punya Om Jos, misalnya Om Jos namanya. Tolong anjingnya. Oh iya Pak, ya Pak. Anjingnya pasti selamatlah saya. Ngelawan setan jangan lawan langsung, tapi berlindung kepada yang menciptakannya. Makanya Allah ada 2 cara. Di Al-Baqarah 208, fajtanibu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jauhi langkah-langkahnya. 1. Jadi jangan, kan setan itu kerjanya 1 menjauhkan kita dari Allah. Nah, ketika kita pengen jauh dari Allah, berarti ini setan nih, ya lawan. Itu 1. Yang kedua di surat Al-Hijr, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis ngomong sama Allah, semua keturunan Adam bisa saya sesatkan, saya perdayai, saya ganggu, kecuali Tuhan 1 keturunan Adam yang tidak bisa saya perdayai, ganggu, sesatkan. Illa ibadaka minhum mukhlasin. Orang yang ikhlas, kami enggak sanggup. Oh jadi nyerah tuh iblis sama yang orang-orang yang ikhlas tuh. Yang kedua, bagaimana supaya dosa ini kita bisa reduksi, bisa diampuni. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. 2 caranya. Kalau kita merasa banyak dosa, pertama fastaghfaru dulu di surat Al-Imran itu. Ingat zikir kepada Allah dulu. Ya Allah, apa saya salah? Fastaghfaru. Lalu kemudian istighfar. Kalau pengen sempurna, At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu tubu, ayat 8 ya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Yaitu dengan tobat nasuha. Insyaallah Allah lebih senang kepada orang yang berdosa lalu bertobat, melebihi senangnya seorang ibu ya kepada bayinya yang hilang lalu ketemu lagi. Yang kedua, marah. Katanya mama suka marah, bapak-bapak juga suka marah. Kalau tanggal tua Pak Haji marahnya, tanggal muda mama enggak marah. Marah itu harus dicari materialnya dari mana asalnya. Marah itu kolaborasi antara infiltrasi syaitan dan nafsu ya, nafsu. Nah kalau nafsu berarti netralisirnya surat Yusuf 53, inna nafsa la'amaratun bisu. Bahwa kita harus punya kesadaran bahwa yang namanya nafsu ya pasti menyuruh keburukan. Yang kedua, syaitan itu kata Nabi dari jin, dari marah itu dari setan yang dari jin. Jin itu dari api, maka padamkan dengan air. Maka Rasul menganjurkan kalau marah segera berwudu. Kalau masih marah, sholat masih marah, doa. Doa masih marah, makan nasi uduk bareng-bareng, insyaallah marahnya hilang. Yang terakhir apa tadi Pak Jamal? Yang ketiga, tapi dia akan menambah terus, tidak akan kurang. Kira-kira mungkin Bapak sudah tahu semua Pak. Satu bilangan menambah terus. Kira-kira Bapak gimana? Bilangan. Ya. Nggak pernah kurang Pak. Pasti nambah. Bilangan? Ya. Iya, bilangan menambah Pak Haji. Ya. Kenapa bilangan itu nambah terus kurang ya? Oh, apa bilangan tambah terus tidak kurang? Oh begini aja dalilnya begini aja. Dalilnya harus Quran sunnah aja. Fama ya'mal man ja'a bil hasanati falu asran salihah. Al-An'am 60 ya.
Lalu kita datang kepada Allah dengan satu kebaikan, hitungan 1, maka Allah tambahin 10. Datang 2, jadi 20. 3, jadi 30. Nah, itu kemurahan Allah. Ya, bilangannya pasti bertambah terus. Kalau ditambah dengan kebaikan. Begitu Pak Haji. Pak Haji punya jawaban, silakan saya tungguin. Nah, ini saya tungguin. Nah. Oh, umur. Itu pasti akan nambah terus. Ya. Tidak akan kurang. Jadi kita harus ingat kepada umur. Oh. Umur itu bilangan. Ya. Yaitu nambah tidak pernah kurang. Ya. Kurangnya nanti setelah mati dan percaya. Dan nanti nambah. Iya, tapi ada penjelasan dari Nabi nih, Pak Haji. Ini nambahin dikit aja. Umur itu kan ada 2. Ada namanya umur biologis. Umur biologis itu ya umur dunia, 60 tahun, 70 tahun. Nabi Muhammad umur biologisnya 63. Tapi di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Man ahabba aybsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ditambah umurnya. Tapi Nabi menggunakan bukan kata umur, asar. Itu hendaknya bersilaturahim. Maka maknanya adalah umur itu ada 2, umur biologis sama umur maknawi. Nabi umur biologis 63, umur maknawinya sampai hari kiamat. Asar itu jejak-jejak kebaikan. Jadi yang pengen umurnya panjang, buatlah jejak-jejak kebaikan di bumi ini. Pasti orang akan mendoakan kita walaupun kita sudah mati. Seperti orang-orang soleh itu. Seperti Imam Nawawi ya, umur cuma 45, karangannya Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, sampai hari kiamat beliau umurnya akan dikenang orang. Nah, Imam Syafi'i umurnya 54, tapi karangannya, waduh, luar biasa. Begitu Pak Haji, betul, saya sepakat. Terima kasih Pak Haji ya, mantap. Kita tutup dengan doa. Bang Kumis mau mana aja Bang Kumis? Herman Pelani ini, mirip Herman Pelani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami khususnya jamaah Masjid Muhajirin ini ya Allah minat tawabin ahli taubat. Waj'alna minasyakirin, jadikan kami ahli syukur ya Allah. Waj'alna minassabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar ya Allah. Waj'alna minal muttaqin, golongkan kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Waj'alna minadz-dzakirin, jadikan kami orang-orang yang senantiasa berzikir. Waj'alna minal qari'in, jadikan kami termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Waj'alna minal muflihin, jadikan kami orang-orang yang beruntung ya Allah di dunia dan di akhirat nanti. Waj'alna min ibadika sholihin, jadikan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, adik kakak, saudara-saudara kami bagian dari hamba-hambamu yang saleh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.